Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi seputar budidaya ikan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan teman-teman semua akan saya jawab. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila. Buat teman-teman yang baru ingin memulai usaha budidaya ikan nila ataupun yang sedang menjalani usaha budidaya ikan nila, di sini saya akan membahas tentang faktor penyebab ikan nila tidak mau besar ataupun faktor penyebab ikan nila lambat besarnya. Oke teman-teman, simak terus, tonton terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman semua. Faktor apa yang menyebabkan menghambat pertumbuhan benih ikan nila sehingga benih ikan nila tersebut lambat besarnya? Dalam budidaya ikan nila, sebenarnya usia pemeliharaan ikan nila yang ideal itu 4 bulan sampai 6 bulan masa pemeliharaan sudah bisa dipanen. Akan tetapi tidak sedikit juga para pembudidaya ikan nila yang pertumbuhan benih ikan nila tersebut lambat besarnya. Khususnya saya pribadi pun pernah mengalaminya. Kenapa ikan nila itu lambat besarnya? Dan di video ini saya akan bahas tuntas. Oke, yang untuk faktor pertama penyebab benih ikan nila tidak mau besar ataupun lambat besarnya, yaitu faktor kualitas dari bibit ikan nila tersebut. Kualitas dari bibit ikan nila ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dari benih ikan nila itu sendiri. Untuk saran saya buat teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya ikan nila, ada baiknya teman-teman langsung membeli benih ikan nila langsung dari Balai Perikanan Ikan Nila. Tentunya jika kita membeli bibit ataupun benih ikan nila dari Balai Perikanan Ikan Nila, si ikan nila tersebut sudah memiliki sertifikasi, artinya benih ikan nila tersebut sudah teruji kualitas dari benih ikan nila itu sendiri. Masih dari faktor kualitas dari bibit ikan nila, selain kita bisa membeli benih ikan nila dari Balai Perikanan, kemudian faktor genetik monosek juga sangat mempengaruhi pertumbuhan benih ikan nila. Seperti yang kita ketahui, ikan nila adalah ikan yang mudah sekali berkembang biak. Dari ukuran 3 jari sampai ukuran 4 jari, ikan nila sudah berkembang biak. Sehingga jika ikan nila yang mudah berkembang biak seperti ini akan memperlambat proses pertumbuhan benih ikan nila itu sendiri. Dan buat teman-teman yang belum mengetahui tentang jenis ikan nila monoseks, ikan nila monoseks adalah ikan nila tanpa perkawinan. Jadi si ikan nila ini tidak akan menghasilkan keturunan, sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan ikan nila itu sendiri. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut di faktor yang kedua yang akan memperhambat pertumbuhan benih ikan nila, yaitu faktor kualitas pakan dari benih ikan nila. Faktor kualitas pakan dari benih ikan nila juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan benih ikan nila. Untuk teman-teman, saya rekomendasikan jika teman-teman ingin membeli pelet untuk budidaya ikan nila ataupun untuk pakan ikan nila, kalau bisa teman-teman membeli pelet dengan jenis protein yang tinggi, sekitar proteinnya 30 hingga 40%. Untuk teman-teman yang ingin membeli pelet benih ikan nila, teman-teman bisa melihat kadar proteinnya di karungnya ya teman-teman. Biasanya di karungnya tersebut ada labelnya, dan di situ teman-teman bisa membaca labelnya. Biasanya tertera labelnya itu kadar proteinnya, dan teman-teman harus bisa memilih kadar protein yang tinggi sekitar 30 hingga 40%. Hal ini juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan benih ikan nila.
Untuk masalah merek sendiri itu bisa disesuaikan dengan di daerah teman-teman masing-masing. Yang terpenting kualitas proteinnya itu tinggi, 30 hingga 40% kadar proteinnya. Selain memberikan pelet yang berkualitas yaitu proteinnya tinggi, teman-teman juga bisa melakukan pembibisan ataupun bisa membuat jamu ataupun vitamin tambahan untuk benih ikan nila. Yaitu teman-teman bisa membuat ramuan untuk ikan nila yang bisa teman-teman lakukan, yaitu bahannya terbuat dari daun pepaya dan juga daun mengkudu. Kemudian teman-teman bisa memblender. Setelah di blender kedua jenis daun ini, teman-teman bisa diberikan molase ataupun gula merah yang sudah dicairkan. Kemudian setelah jadi ramuan itu, teman-teman bisa dibibiskan ataupun bisa dicampurkan dengan menggunakan pelet. Tujuan dari memberikan ataupun membuat ramuan untuk benih ikan nila agar benih ikan tersebut nafsu makannya meningkat, kemudian juga menambah antibodi dari benih ikan nila itu sendiri, sehingga ikan nila nafsu makannya bertambah dan juga tidak mudah terserang penyakit. Kemudian selain kita bisa memberikan pelet berprotein tinggi, kemudian kita bisa memberikan ramuan ataupun jamu untuk ikan nila, dan teman-teman juga bisa memberikan makanan tambahan seperti daun kangkung, daun pepaya, daun singkong ataupun azolla. Teman-teman bisa memberikannya untuk benih ikan nila. Keempat jenis tumbuhan tersebut adalah pakan yang disukai oleh ikan nila. Jadi kita tidak usah tergantung dengan menggunakan pelet terus-menerus. Kita bisa memberikan pakan tambahan menggunakan daun-daunan. Oke, kemudian kita lanjut di faktor yang ketiga, yaitu faktor tebar benih ikan nila. Jika teman-teman menebar benih ikan nila terlalu banyak, itu juga tidak bagus untuk pertumbuhan benih ikan nila. Alasannya, jika kita terlalu banyak menebar benih ikan nila dalam satu kolam, otomatis ikan nila tersebut akan lambat besarnya. Apalagi kita membudidayakan ikan nila ini di kolam terpal. Jika kita membudidayakan ikan nila di kolam terpal dan kemudian kita menebar benih ikan nila terlalu padat, nantinya akan menyebabkan ikan nila tersebut kekurangan oksigen, sehingga akan menyebabkan kematian pada benih ikan nila. Saya sarankan jika teman-teman ingin menebar benih ikan nila, tebar padat benih ikan nila yang ideal yaitu 20 hingga 30 ekor per meter perseginya. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut di faktor yang keempat, yaitu faktor kualitas dari air kolam. Teman-teman harus memperhatikan pH dari air kolam itu sendiri. Untuk pH air kolam ikan nila yang ideal yaitu 6 sampai 7. Jika air kolam ikan nila terlalu asam, akan menyebabkan kandungan amonia yang berlebih di dasar kolam. Dampak yang terjadi pada benih ikan nila yaitu benih ikan nila tidak akan mau makan ataupun benih ikan nila tersebut akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga akan memperlambat proses pertumbuhan ikan nila itu sendiri. Ataupun dampak terburuk jika kita tidak memperhatikan pH dari air kolam ini akan menyebabkan benih ikan nila tersebut akan mati. Kemudian untuk ikan nila itu sendiri, ikan nila sangat cocok dibudidayakan di air yang mengalir seperti yang ada di video ini. Jika ikan nila dibudidayakan di tempat air yang mengalir seperti ini, pertumbuhan benih ikan nila juga akan cepat besarnya. Jika dibandingkan dengan budidaya ikan nila di air yang tenang, pertumbuhan ikan nila akan cepat besarnya di air yang mengalir seperti ini. Buat teman-teman yang ingin membudidayakan ikan nila di kolam terpal, teman-teman bisa membelikan alat sirkulasi untuk ikan nila. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin memulai budidaya ikan nila ataupun yang sedang menjalankan usaha budidaya ikan nila. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.